Iya. Hadir. Iya. Claudio dari SMP mana, Nak? Dari bawah. SMP Oh, dari Prabon. bawah juga. Kalau di SMP belum ada jurusan IPA IPS kan? Belum. Belum. Nah, kalau di SMA kan sudah mulai dibagi nih, maksudnya supaya bisa lebih fokus IPA IPS. Tapi Ya. sebenarnya pembagian IPA IPS ini juga jangan salah kaprah loh teman-teman. Kadang suka melihat, aduh kamu IPA aja kan bagus, pinter. Enggak. Jadi pembagian IPA IPS itu bukan berdasarkan jago, pinter, hebat, ada yang bilang bodoh, ada yang bilang kurang rajin, malas, bukan itu. Itu hanya semata-mata berdasarkan minatnya saja. Jadi bukan berdasarkan karena kamu malas, karena kamu rajin, karena kamu bodoh, karena kamu pintar, bukan itu ya. Jadi itu harus dipahami. Kalau banyak di luar sana yang memahami seperti itu, kita harus rubah itu. Bahwa pembagian IPA IPS itu bukan berdasarkan pintar atau jago atau rajin, bukan. Itu hanya berdasarkan minat. Karena nanti begitu kamu masuk kuliah, itu lebih spesifik lagi. Kalau kamu dari IPA, mau teknik doang bisa, mau kedokteran doang bisa, mau pertanian aja bisa. Jadi lebih mengerucut dianya. Sehingga nanti kamu ketika terjun kerja di lapangan, kamu fokus akan hal-hal yang kamu bidangin. Gitu ya, karena memang begitu. Sama halnya teman-teman begini, keterlibatan orang di sekitar kamu juga beda. Ketika kamu TK, nyiapin buku kamu ke tas kamu juga mami. Diantar maminya sampai ke dalam kelas TK. Yang beliin bukunya mami. Yang milihin warna tasnya dan warna sepatu, baju, pensilnya mami papi. Kalau TK, kalau SD masih kelas kecil. Semakin kelas besar, semakin berubah. SMP, kamu mulai mandiri. Ya, harus sudah 50-50, mandiri dengan tidaknya SMP itu. Kalau udah SMA, kalau kamu kuliah, teman-teman pure, nggak ada lagi campur tangan orang tua di dalam studinya ya, bukan di dalam sebagai hubungan antara anak dengan orang tua ya. Sebagai anak sekolah, sebagai mahasiswa, udah orang campur tangan orang tua mah udah nggak ada, pure semua tanggung jawab kamu. Tanggung jawab dosennya juga nggak ada. Dosennya sudah sekedar memberikan informasi saja, informasi minim. Silahkan cari sendiri informasi selanjutnya. Lo mau masuk kuliah kek, mau apa kek, udah nggak ada lagi sanksi, teguran pertama, panggil, oh nggak ada. Itu kalau kuliah. Kalau SMA, sudah lebih sedikit porsinya. Jadi tolong nanti jangan membanding-bandingkan SMP begini, SMA begini. Memang begitu yang namanya pendidikan. Kalau udah SMA itu porsi kamu lebih besar dibanding porsi guru kamu. Di dalam hal belajar ya. Dibanding porsi orang tua kamu. Kalau tadi SMP masih bisa lah 50-50. Kalau SD TK masih dominan orang tua, dominan guru dibanding anaknya. Nah, kalau udah SMA dibalik nih. Harus dominan anaknya daripada gurunya. Karena guru itu dan orang tua hanya memfasilitasi. Kalian yang harus berjuang. Harus punya daya juang, harus punya kemandirian, harus punya kedewasaan. Gitu ya. Jadi itu dulu dipahami. Daripada nanti kamu setelah belajar, lah kok kamu bingung gitu. Kamu siap-siap 3 tahun lagi kuliah loh. Kuliah itu pure kamu sendiri. Orang tua kamu cukup dari segi pembiayaan aja. Dosen kamu nggak bakal nanya-nanya kamu lagi. Lu udah beli buku belum? Bawa buku nggak? Dosennya nggak begitu. Kalau di SMA masih. Ya, tapi itu juga nggak serutin ketika kamu SMP. Jadi kemandirian kamu lebih dituntut karena memang harus kedewasaan, porsi kamu lebih besar di dalam proses pembelajaran itu dibanding porsi guru kamu. Itu ya, jadi harus dipahami. Karena semakin ke atas itu semakin mengerucut ya. Tapi bukan berarti komunikasinya terputus, tetap harus berjalan. Ya. Dan ini kan dengan kondisi sekarang kalian sudah pasti tahu lah bahwa kita ini aja kita semua sudah belajar, sudah online, sudah belajar di rumah. Istilahnya sekarang PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Istilahnya PJJ. Jadi sekarang itu modelnya
kita nggak tatap muka seperti biasa, tapi kalau menurut saya sih nggak menghambat untuk kita maju kok. Itu nggak bisa dipungkiri ya, karena yang namanya belajar itu dari mana aja bisa kok belajar, nggak harus tatap muka sama gurunya. Ya, sekarang kan teknologi sudah canggih nih. Kapan saja kamu hubungi gurunya silakan. Ya, itu dulu. Jadi sekarang kan kamu kan berarti ketika kamu masuk ke SMA ada perbedaan nih ya. Ada perbedaan. Apalagi kamu memilih sekolah penabur. Sekali lagi ya, Ibu perlu tekankan ini loh teman-teman. Orang pintar di luar sana banyak banget. Orang pintar banyak. Sekarang gizi semakin baik, kedokteran semakin baik, pembentukan jaringan otak anak-anak dari kecil sudah baik, bahkan dari di kandungan orang tua sudah pada mengerti. Jadi orang pintar secara intelektual banyak banget sekarang. Ya, tapi orang yang berhikmat, orang baik, orang bijak sedikit, teman-teman. Inilah misi penabur. Kita di sini membentuk kamu menjadi orang berkarakter, menjadi orang bijak, menjadi orang baik, bukan menjadi orang pintar. Kalau kamu sudah bijak, kalau kamu sudah baik, kalau kamu sudah berkarakter, pasti kok kamu pintar kok. Ketika nanti kamu seleksi kerja di kantor, yang dicari bukan orang pintar. Mau IP kamu 4,0 juga itu hanya bisa keterima doang. Tapi setelah di dalam, mungkin kamu harus belajar. Mungkin kamu ada yang punya kakak-kakak. Kenapa orang ketika kerja, ketika tahap terakhir wawancara tidak terima? Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga masih diterima. Tapi ketika tahap terakhir wawancara, nggak keterima. Karena di wawancara itulah terlihat karakter kamu sebenarnya. Karena sekarang perusahaan itu juga yang dicari adalah orang berkarakter kuat, kokoh, tangguh, tidak rapuh, bukan orang pintar. Orang pintar sekarang tinggal tanya Mas Google aja. Ya kan? Apa-apa sekarang tanya Mas Google bisa. Kalau soal akademik. Ya, tapi teman-teman, akademik itu adalah suatu indikator menyatakan bahwa kamu itu disiplin, bahwa kamu itu kuat, bahwa kamu itu bijak, bahwa kamu itu orang berkarakter. Nggak mungkin lah, misalnya si Alvaro Binsar. Alvaro Binsar bilang begini, saya berkarakter baik kok. Tapi ketika setiap ada gurunya kasih PR nggak pernah dikerjain. Mana karakternya seperti itu? Itu mah hanya ngaku-ngaku doang. Ya. Jadi kita itu menjadi orang bijak, orang berkarakter terlihat dari apa yang dia kerjakan. Nggak mungkin kamu bilang, saya disiplin kok, saya orang baik kok. Tapi ketika disuruh berpakaian sesuai dengan aturan aja susah. Ya. Saya teman-teman gini, kalau kamu bertanya, emang nggak boleh, emang salah. Kalau saya katakan nih ya, saya sering bilang ke anak-anak, hidup itu bukan masalah salah atau benar, boleh atau tidak. Tapi mari kita disiplin mengikuti aturan yang ada. Boleh nggak kamu panjang rambutnya sekarang? Nggak ada yang larang, boleh. Tapi masalahnya menabrak aturan. Itu aja. Boleh nggak kamu bawa kendaraan tanpa SIM? Boleh, nggak ada yang larang. Cuma masalahnya kan nabrak aturan. Gitu. Nanti ketika belajar juga sama. Boleh nggak saya sih pindah-pindah? Saya nggak suka di kelas ini. Saya mau pindah ke kelas sana. Boleh nggak? Boleh. Semua boleh. Apa aja boleh. Cuma masalahnya kan menabrak aturan yang sudah ditentukan. Ya. Jadi untuk teman-teman tolong dipahami untuk nanti. Nanti kita ada pembagian kelas. Ketika kelas dibagi, aduh aku mau pindah lah, temanku nggak di sini, temanku di sana, aku mau sama temanku. Boleh nggak pindah? Jangan nanya saya, boleh nggak pindah? Saya kan jawab boleh. Tapi kalau disuruh menabrak aturan, saya tidak mau. Ya. Terus boleh nggak tidak mengerjakan PR? Semua boleh kok. Itu tadi berkarakter, ayolah. Semua sudah ada garis. Semua sudah ada aturan. Teman-teman, kita kan mau membahas aturan kurikulum nih. Apakah aturan itu baku? Tidak. Setiap tahun juga bisa berubah. Tetapi yang namanya aturan itu pasti arahnya membuat lebih baik. Bukan nyusahin orang.
Gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau kita bahas, kita buat semua demi kebaikan. Bukan nyusahin. Oke, sepakat dulu ya. Jadi nanti mungkin kamu juga sudah membahas tata tertib, teman-teman. Nanti kalau ngapain sih reseh banget sih, rambut begini aja nggak boleh. Ya, jadi bukan masalah boleh atau tidak boleh. Karena kita tujuannya membentuk karakter, ayolah. Aturan tidak ada yang jelek kok. Kita aja yang meresponnya kadang jelek. Ya, gitu ya. Jadi ketika kamu sudah memilih sekolah di Penabur, ayolah hargai usaha orang tuamu. Teman-teman, saya kasih tahu loh, sekolah di Penabur itu mahal, gak murah, mahal. Ya, mungkin orang tua kamu bukan karena punya uang makanya menyekolahkan kamu di Penabur, tapi karena dia punya harapan. Jujur, di Penabur kita sangat kuat dengan pembentukan karakternya. Ya, mungkin orang tua kamu juga itu yang dia inginkan, bukan akademis. Kalau akademis kamu panggil aja guru les ke rumah. Apa sih sekarang nggak bisa yang nggak bisa coba? Ada media pembelajaran di YouTube banyak, cara mengerjakan matematika persamaan banyak, cara mengerjakan akuntansi banyak tutorialnya. Ngapain sekolah bayar 2.800.000? Ya. Tapi kalau pendidikan karakternya tidak kamu dapat di situ. Beda ketika kamu di bimbel, yang penting kamu bisa mengerjakan soal. Ketika kamu di sekolah, mengerjakan soal itu bukan tujuan utamanya, tapi prosesnya bagaimana cara kamu mengerjakan. Bukan benar atau tidak. Kalau di bimbel kan yang penting jawabannya benar. Mau cara pintas kek boleh. Ya, tapi kalau di sekolah tidak. Hasil itu adalah imbas dari proses. Gitu ya. Oke, itu teman-teman. Kita masuk ke slide. Boleh dong slide-nya? Siapa ini sekarang yang iniin slide-nya? Panitianya. Oke, Mem, sebentar ya. Oke. Ya. Jadi, teman-teman, saya perkenalkan dulu ya. Saya namanya Ibu Manur ya. Saya namanya Ibu Manur. Saya tinggalnya dekat-dekat sini juga. Saya di Villa Nusa Indah. Anak saya sekarang sudah 2. Jadi saya juga mengalami punya anak sendiri seperti kamu juga. Anak saya sekarang yang 1 semester 6, yang 1 sedang skripsi, yang 1 tinggal skripsi saja, tinggal sidang, yang 1 lagi PKL dan PKN. Jadi saya tahu sebenarnya kebutuhan anak-anak seperti kalian. Ya, saya mengajar kimia di kelas 12, tapi saya juga mengurus yang namanya kurikulum supaya pembelajaran itu berjalan dengan baik harus diatur, harus ada aturannya. Nah, saya diberi tugas untuk mengkoordinasikan aturannya itu. Ya. Oke, kalian bisa baca slide-nya kan, teman-teman? Jangan ada yang ngantuk ya. Bisa lah gerak-gerakin badan ya, kalau ngantuk ya. Nanti slide ini nanti bisa kamu lihat di kelas kamu masing-masing kok. Nggak harus dicatat ya. Oke, yang pertama dulu. Ini sudah merupakan keputusan pemerintah. Karena COVID ini, maka semua sekolah di rumah dulu. Istilahnya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ya. Bahkan kalaupun nanti semua sudah normal, orang yang bekerja boleh, tapi sekolah itu nanti pasti belakangan. Jadi kita sudah final pelajaran sekolahnya dari rumah. Nah ini teman-teman, untuk sekolah dari rumah itu kan banyak tantangan. Kalau tantangan aroma-aroma makanan yang ada di rumah sih, ya kalau menurut saya sih itu bukan tantangan ya. Boleh kok taruh makanan di sebelah kamu, nggak masalah. Ya kan? Ada positifnya juga. Cuma tantangan besarnya apa? Tantangan besarnya tempat tidur ada di sebelah kamu. Itu tantangan besar. Ya, ntar kameranya dimatiin, rebahannya kebablasan. Gitu ya, itu tantangannya. Jadi ada plus minusnya lah, mari kita jalani dengan baik, semua tidak harus dengan kaku. Ada tata tertib, yes. Tata tertib itu harus.
Ya, mau seperti Uyarta juga muter-muter nggak masalah kok ya Wirta ya. No problem, ya kan? Selagi kita fokus nggak masalah buat saya, nggak masalah. Silakan saja. Apapun yang kalau kamu sudah ini memang Claudio ini kameranya mati ya? Emang dimatiin ya Claudio ya? Memang Kenapa? dimatiin ya? Kenapa? Claudio, kameramu tadi dimatiin. Oh iya, Oh, kenapa? ya, doh. Oh, nggak apa-apa. Kalau misalnya Iya. kalau misalnya ada kendala di kuota segala macam, nggak apa-apa ya. Tapi tetap ngomong ya. Tapi Iya. kalau memang jaringan internetnya di rumah bagus, oke. Kalau juga kita sampai jam 1, kok jam 1 udah bubar dibanding sekolah biasa jam 3, ya kan? Sampai jam 1 aja. Oke ya. Jadi Iya. pembelajaran itu 5 hari, Senin sampai Jumat. Kalau ini mah dari dulu juga 5 hari juga kalau di penabur sih, ya. Jumlah jam pelajaran untuk kelas 10, 45 jam per minggu. Nah, jadi seminggu itu kamu 45 jam. Kalau dibagi 5 hari, totalnya 9 jam per hari. Ya, tapi di penabur ada namanya hari Senin. Jadi setiap hari, khusus hari Senin itu kamu 10 jam. Karena hari Senin itu ada upacara, ada kebaktian, ada kewali kelasan secara bergantian. Jadi totalnya sebenarnya 46 plus upacara dan wali kelas dan ibadah itu ya. Nah, satu jam pertemuan hanya 30 menit aja. Kalau di sekolah kan 45. Ini juga ada aturannya loh teman-teman. Saya nggak bikin-bikin loh. Kita itu pokoknya kalau kita prinsipnya kalau kita mau membentuk karakter ikutin aturan. Dari pemerintah juga ada aturannya kok. Nggak ada sekolah yang bikin SMA itu 1 jam pertemuannya dulu 40 menit. Enggak, karena sudah ada peraturan menterinya, ada undang-undangnya. Harus 45 menit kalau tatap muka. Nah, kalau PJJ seperti ini 30 menit ya. Jadi kita udah ada aturannya, aturan pemerintah juga begitu. Nah, apa yang kamu lakukan setiap harinya? Teman-teman, kamu juga punya kelas nanti. Jadi sama seperti biasa. Ada kelas-kelasnya. Nanti kamu begitu masuk classroom namanya, kalau sekarang kan kamu ke sekolah nanti. Kalau nanti masuk ke classroom itu, di classroom itu sama. Ada 10 IPA 1, 10 IPA 2, 10 IPA 3, 10 IPS ada. Kamu nanti tinggal lihat setelah daftar nama dibagi, oh saya di kelas 10 IPA 1. Maka masuklah kamu ke kelas 10 IPA 1. Nanti di kelas kamu itu sudah ada nama-nama teman-temanmu, ada nama-nama gurumu di kelas itu, ada jadwal pelajaran, ada jurnal pelajaran. Tapi kalau untuk tahun ini, saya, wakil kurikulum, dan kepala sekolah wajib ada di setiap kelas. Jadi kalian nanti nggak usah merasa sungkan, oh di kelas ini ada wakakurnya loh, ada kepala sekolahnya loh, nggak usah. Tujuan kita di sana bukan mengintip, bukan ngintip-ngintip kok. Bukan cari-cari kesalahan kok. Tujuan kita di sana kalau saya ada di kelas itu, saya bisa tahu, saya mampir sebentar bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Karena ini kan baru nih. Jadi nanti kami bisa tahu, oh ini yang harus diperbaiki, ini yang harus dibenahi, ini yang harus dirubah. Gitu ya. Jadi nanti di dalam setiap kelas itu ada saya, ada Pak Yaner. Oke, apa yang kita lakukan setiap harinya? Sama, setiap harinya kamu pukul 6.30 harus sudah masuk kelas. Teman-teman, pengalaman tadi pagi nih ya. Kamu ibaratkan deh kamu di jalan raya. Kalau kamu masuk sekolah 6.30, jangan mepet-mepet lah 6.30 masih di gerbang. Kalau di penabur tuh kalau mepet-mepet gitu macet. Akhirnya nyampe di atas itu udah telat. Ini juga sama. Ternyata kalau kamu masuk nih, 06.30 kan masuk. Kalau kamu baru masuk 6.30, penuh jaringannya. Itu pengalaman tadi pagi sama kemarin. Jaringannya penuh. Susah masuknya. Jadi persis seperti hari-hari biasa konvensional kok. Jangan mendadak, jangan mepet-mepet. Ya, silakan. Bolehlah kalau kamu bangun jam 6, silakan masuk aja dulu. Baru kamu mau sarapan silakan, mau ganti baju silakan. Penting udah masuk dulu.
ke sekolahnya, ke classroom-nya. Nah, habis di classroom kan kamu harus masuk kelas tuh. Kelas itu Google Meet-nya. Harus masuk ke situ. Nah, jam 6.30 itu kamu sudah masuk ke Google Meet-nya. Bukan ke kelasnya, bukan ke classroom-nya loh. Jadi classroom itu seperti sekolahnya, ya. Nanti ada Google Meet lagi, itu seperti kelasnya. Jadi maksudnya 6.30 itu kamu masuk kelas, bukan masuk di sekolah. Paham ya? Nah, 6.30 itu nanti wali kelasmu sudah ada di dalam, di absen deh itu. Nah, baru 6.40 ada renungan. 6.40 itu mulai renungan selama 20 menit. Jam 7 barulah kita mulai belajar jam 7. Karena 1 jam pelajaran itu hanya 30 menit, kalau 9 jam pelajaran berarti kita berakhir jam 12.30. Kecuali hari Senin sampai jam 1 karena ada upacara dan wali kelas. Ya. Oke, di situ 13.30 bukan 13.30 ya, tapi jam 13 ya. Oke. Istirahat kamu sama, setiap hari istirahatnya sama, ada 2 kali. Jam 9 dan jam 11.30. Istirahat hanya 30 menit sama dengan waktu belajar. Ini juga loh teman-teman, hati-hati loh kalau istirahat ya. Jangan pergi ke tempat yang menantang tadi, tempat tidur, terus kamarnya dikunci, nyalain AC, sehingga nanti kalau ada yang bangunin, bahkan kalau udah SMA jangan dibangunin lah, malu, bangun sendiri aja. Ya, jadi istirahatnya 2 kali dan itu hanya 30 menit. Ekskul wajib. Di kita ada ekskul wajib namanya pramuka dan PMR. Yang tadi sudah dijelasin. Ekskul wajib itu hari Rabu. Jadi hari Rabu itu pelajaran sampai jam 12.30. Ya, habis itu lanjut upacara lagi. Lanjut ekskul wajib lagi. Kurang lebih 60 sampai 90 menit. Ya. Oke, next. Lanjut. Oke. Ini alokasi jadwal pelajarannya. Ya, jadi jam pertama sampai jam keempat dulu. Habis itu istirahat 30 menit. Baru 4 jam lagi istirahat 30 menit. Baru 1 jam lagi. Ya, karena kelas 11-12 jam pelajarannya beda. Oke, lanjut. Next. Oke, ini hari Selasa. Hari Selasa ya, hari Selasa. Mulai jam pelajarannya sama, bedanya tadi hari Senin jam pertama itu upacara, itu doang. Oke, lanjut. Oke, proses pembelajarannya. Nih, teman-teman. Kalau di kelas 10, total jumlah mata pelajaran itu ada 16. Ada 16 mata pelajaran kamu. Itulah yang disebar ke setiap hari. Ya. Ada yang namanya wajib A, wajib B, dan ada namanya lintas minat. Lintas minat di SMA itu ada 2. Ada lintas minat 1 dan lintas minat 2. Nah, penabur memutuskan nih. Penabur memutuskan lintas minat 1 itu bahasa Inggris. Karena sekarang di aturan pemerintah, teman-teman, bahasa Inggris kelas 10 itu cuma 2 jam pelajaran. Jadi penabur merasa bahasa Inggris itu kan perlulah ya. Bahasa Inggris itu perlu banget ketika nanti kamu masuk ke sekolah. Karena itu penabur memutuskan, udah pelajaran lintas minat wajib itu bahasa Inggris saja 1. Yang 1 lagi pilihan. Kalau di sekolah lain, dua-duanya itu boleh milih, terserah. Tapi penabur membuat kebijakan yang 1 bahasa Inggris wajib. Yang 1 lagi boleh milih. Pilihannya apa? Mungkin kemarin kamu udah milih ya, masih banyak loh di sini yang belum memilih lintas minat. Tolong nanti habis ini dipilih ya. Kalau kamu nggak milih nanti saya yang memasukkan. Ya. Untuk IPA pilih 1 aja nanti. Untuk pelajaran IPA pilihannya ekonomi, bahasa Jerman, bahasa Mandarin. Untuk pelajaran IPS hanya bahasa Mandarin dan bahasa Jerman pilihannya. Nanti tolong setelah ini dipilih ya. Karena nanti kamu sudah ada kelas-kelasnya sama. Kalau kamu nanti pelajaran lintas minat, misalnya di jadwal lintas minat gitu ya. Nanti ada ruangan lagi judulnya lintas minat bahasa Jerman.
Nanti yang mengambil lintas minat bahasa Jerman, kamu pindah kelas. Pindah kelas dari yang kamu belajar itu. Maka kamu masuklah ke lintas minat bahasa Jerman. Tapi kalau kamu lintas minat ekonomi, masuklah ke ruang lintas minat ekonomi. Nanti sudah ada tulisannya. Jadi kalau kamu tidak memilih nih sampai hari Jumat, sampai hari Kamis, saya yang pilihkan. Ya, nanti ada linknya di Google. Nanti silakan dipilih. Kalau kamu tidak milih, saya yang pilihkan. Ya, oke. Nah sekarang ada istilahnya penilaian harian. Penilaian harian itu istilahnya sama dengan kalau zaman dulu disebut ulangan ya teman-teman ya. Disebut ulangan. Sehari itu di SMA dibatasi. Ulangan itu hanya boleh 2 mata pelajaran. Nanti ada jadwalnya. Jadi kalau misalnya ulangannya lebih dari 2 mata pelajaran, kamu boleh kok. Bu, terlalu berat, kami nggak siap gitu. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting dikomunikasikan semua ya. Sama boleh mengambil keterampilan 1, karena penilaian itu ada 2, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terus lembar hasil. Nah, jika kamu ulangan, jika kamu PH maksimal paling lama 2 minggu, kamu harus udah dapat nilainya dari gurunya. Kalau belum dapat, tagih, itu hak kamu. Kita punya hak, punya kewajiban. Bu, udah 2 minggu nih, udah melewati, kami mau nilainya gitu, ya. Nah, terus ada remedial nanti namanya. Remedial nanti saya jelaskan. Remedialnya kapan? Begitu kamu dapat nilai, kalau kamu belum tuntas, boleh remedial. Dikasih waktu 1 minggu. Ya, setelah dapat nilai. Oke, lanjut. Oke, mata pelajarannya ini aja nih, yang tadi yang saya sebut kelompok A. Kelompok A itu ada PAK, ada PKN, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, lihat bahasa Inggris itu kan cuma 2 jam pelajaran. Ya. Oleh karena itu penabur menambahkan tadi. Ada native juga. Ya, ini jumlah jam pelajarannya ya. Ada matematika, teman-teman. Matematika wajib itu kan saya merahin tuh. Ini kan mata pelajaran ini kan juga nggak boleh suka-suka sekolah loh. Ada aturannya itu. Ada peraturan Menteri Pendidikan nomor 69. Jadi kita sih turutin aturan aja. Karena aturan itu menyatakan nggak boleh dikurangi, tapi nambahin boleh. Jadi penabur menambahkan ada native 1 jam. Dan menambahkan matematika wajib untuk kelas 10 IPS. Ditambahin 1, jadi 5 jam. Kalau teman-temanmu nanti nanya di sekolah lain ya, kamu matematika berapa jam? Mereka ngomongnya 4 jam. Karena memang peraturan pemerintahnya 4 jam. Tapi penabur menambahkan 1 jam untuk matematika. Ya, ada tujuannya pasti. Oke, jadi yang di merah-merahin itu ada tambahan. Oke, lanjut. Lanjut, nak. Slide-nya. Oke, untuk kelompok wajib B. Kelompok wajib B itu, kelompok wajib B dulu, naik lagi, nak. Naik 1 lagi slide-nya. Ya, oke. Tadi wajib A, sekarang wajib B. Wajib B itu ada penjas orkes, ada seni, ada vokal, ada prakarya, ada kerajinan. Teman-teman, penjas orkes itu penjas olahraga itu di pemerintah 3 jam. Tapi kan karena kita di Bogor itu mewajibkan, mungkin sama kali ya di sekolah kalian, mewajibkan harus ada bahasa Sunda. Sebenarnya bahasa Sunda itu terinclude di penjas itu. Tapi sama penabur dipisahin. Jadi penjas itu hanya 2 jam aja. Yang 1 jamnya bahasa Sunda, tapi gurunya berbeda. Karena di undang-undangnya sebenarnya itu bisa digabung. Ya, jadi nanti kamu penjas itu hanya 2 jam saja. Tapi nanti ada bahasa Sunda lagi 1 jam. Oke, next slide-nya. Nah, ini pelajaran, ini peminatan namanya, peminatan. Kalau untuk IPA itu ada pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi. Nah, fisika kimia itu ada tambahan 3 plus 1. 3 plus 1 ya, itu sama. Jadi plus 1 itu tambahan penabur. Kalau di kelas 10 geografi. Ya, kalau nanti tanya teman-temanmu di sekolah lain, kamu berapa jam geografi? 3 jam. Tapi di penabur ditambahin 1. Ya. Nah, ini teman-teman untuk anak IPA. Tadi kan sudah ada matematika, ini ada lagi. Jadi matematika itu ada 2 nanti untuk anak IPA.
Ada matematika wajib, ada matematika peminatan. Matematika wajib itu matematika umum, di IPS juga sama. Tapi untuk matematika IPA, matematika peminatan itu di IPS nggak ada. Karena itu hanya matematika yang berhubungan dengan IPA. Misalnya trigonometri, menggambar bangun, menggambar ruang, itu. Ya, oke. Kalau untuk IPS sama. Ada ekonomi, akuntansi, geografi, sosiologi, sejarah dunia. Sejarah juga untuk anak IPS sejarah yang dua. Ada sejarah wajib, ada sejarah peminatan. Ya, tapi nanti gurunya berbeda. Oke, lanjut. Nah, lintas minat yang tadi nih teman-teman. Lintas minat 1, 3 jam pelajaran. Nah, penabur memutuskan untuk itu semuanya bahasa Inggris. Jadi nanti kamu ada 2 pelajaran bahasa Inggris ya. Pelajaran bahasa Inggris wajib 2 jam, tambahan native ada 1 jam, ada bahasa Inggris wajib 3 jam, lintas minat 3 jam. Jadi total bahasa Inggris itu sebenarnya 6 jam. Ya. Jadi sebenarnya totalnya 6. 2 untuk wajib, 3 untuk lintas minat, 1 untuk native ya. Nanti di penabur juga ada lab-nya. Kita punya lab sebenarnya, ya. Nah, lab itu nanti diambil pada saat lintas minat ini. Nanti 1 jam kalian nanti masuk lab. Nggak tahu nanti mungkin diatur tetap walaupun virtual tetap ada ya. Oke, lintas minat ini tadi yang pilihan tadi. Oke, lanjut dulu. Lanjut. Oke, teman-teman, penilaian. Ini penilaian itu apa saja sih? Penilaian itu ada 3. Nah, jadi nanti di rapot kamu itu ada 3 nilai. Ya, ada nilai sikap, ada nilai keterampilan, ada nilai pengetahuan. Kalau sikap itu ada sikap sosial, ada sikap spiritual. Kalau ini mungkin di SMP sama lah ya, sikap sosial dan spiritual. Nanti yang mengambil nilai sikap ini hanya guru PKN dan guru agama. Oke, sekarang pengetahuan. Jadi nanti di rapot kamu itu misalnya matematika, nilai pengetahuannya berapa, nilai keterampilannya berapa, begitu ya. Nah, pengetahuan itu cara memperoleh nilai pengetahuan apa? Yang mungkin kita sering dengar itu ulangan ya istilahnya ya. Ulangan istilahnya. Kalau kita sebut PH. Bisa tes tertulis, seperti biasa ada tertulisnya. Tapi tes lisan bisa nggak? Bisa. Tes lisan juga bisa. Tes tertulisnya apa? Bisa PG, bisa menjodohkan, bisa mengisi, bisa menjelaskan, terserah gurunya, udah dikonsep dengan baik. Bisa observasi, bisa juga penugasan. Jadi hati-hati teman-teman kalau ada tugas. Tugas itu juga bagian dari penilaian. Ya, kumpulkanlah tepat waktu. Keterampilannya apa? Unjuk kerja. Unjuk kerja itu adalah praktikum, praktek langsung. Misalnya kalau di IPA itu ada biologi, ada kimia, ada fisika, ada bahasa Inggris, itu praktek. Kalau di IPS tuh praktek itu ada bahasa Indonesia, mungkin berpidato, nggak hanya belajar berpidato, tapi langsung berpidato gitu, prakarya, olahraga, itu ada unjuk kerja namanya praktik. Sekarang project dan produk. Project dengan produk bedanya apa? Produk contohnya begini. Guru prakarya menyatakan begini, kamu buatlah karya yang bahan dasarnya adalah kertas koran. Dikumpulkan 2 minggu. Setelah 2 minggu kamu kumpulkan. Itu produk namanya. Bedanya dengan project apa? Dengan project contohnya itu misalnya karya ilmiah. Guru bahasa Indonesia atau guru bahasa Inggris atau siapapun itu atau sosiologi kasih tugas karya ilmiah. Ada tahapannya kalau project. Minggu ini kamu kerjakan semester bab 1 dulu ya. Tunjukin ke gurunya, Bu, aku udah selesai bab 1. Minggu kedua kamu bab 2. Konsultasi ke gurunya. Minggu ketiga, minggu keempat tinggal kesimpulan. Nah, itu namanya project. Jadi bertahap. Bedanya dengan produk ya. Portofolio itu apa? Portofolio kumpulan dari semua hasil karya kamu. Ini jangan dihilangin loh, proyeknya, produknya, portofolio diarsip 1 map. Karena nanti dipakai di akhir. Ya, oke lanjut.
Predikat nilai. Nih, predikat nilai. Ada yang disebut A untuk nilai pengetahuan dan keterampilan. A itu 92 sampai 100, B itu 83 sampai 91. Kalau kamu dapat nilai 75 sampai 82 C, 0 sampai 74 D. Kalau untuk sikap adanya A, B, C doang. Sikap itu enggak ada D, ya. Oke, lanjut. Nah, deskripsi nilai. Kalau kamu A berarti sangat menguasai. Kalau B menguasai dengan baik. Kalau C cukup. Kalau D perlu perbaikan. Itu untuk sikap juga sama. Lanjut. Nah, ini teman-teman penilaian. Penilaian itu berarti PH ya. Kita ada yang namanya program nilai. Program nilai. Jadi biasanya guru-guru itu di kertas ulangan kamu itu hanya ditulis tuh. Oh, si misalnya ini ya, misalnya tadi, misalnya Vanessa ulangan kimia nomor 1 dia dapat skor 10. Bukan berarti nilainya 10. Itu skornya doang. Nanti nilainya ada di format nilai biasanya, ada program nilainya. Nanti si guru itu nginput skornya, baru nanti keluar nilainya. Nanti yang kamu dapatkan nanti ada dari guru itu akan ngasih nilai. Itu kalau kamu ulangannya pakai kertas. Tapi kalau kamu ulangannya pakai Moodle atau kuis atau apalah itu langsung di komputer, nanti ketahuan langsung nilainya. Nggak ada masalah. Tapi kalau kamu masih ulangan pakai kertas, sama yang tadi, 2 minggu kamu harus sudah dapat nilainya. Tapi kalau ulangannya hanya via komputer, saat itu juga harusnya dapat. Ya. Siswa remedial pada setiap soal indikator. Maksudnya gini, teman-teman. Ini perlu ya. Jadi gini. Kamu ulangan, yang IPSD, kamu ulangan geografi. 3 soal. Kalau benar semua, kalau nilainya maksimal berarti 100. Nah, ketika dibagi nilainya, ternyata kamu hanya dapat 74. Tidak tuntas, harus remedial. Nah, ketika kamu remedial, apakah yang 3 soal itu kamu kerjakan ulang semuanya? Tidak perlu. Tidak perlu. Kamu lihat nanti di program nilainya ada. Dari gurunya nanti bisa ketahuan kok. Misalnya nih, misalnya nanti akan ketahuan. Stella misalnya. Stella, kamu geografi remedial ya. Tapi kan kemarin soalnya 3. Kamu nggak perlu mengerjakan 3-tiganya. Tergantung. Kamu tinggal kerjakan 1 soal aja nanti udah, kalau itu benar udah tuntas kok. Misalnya nih, yang bikin aku jelek kan soal nomor 1. Soal nomor 1 tuh bikin nilaiku tidak tuntas. Maka ketika remedial kerjakanlah soal nomor 1 itu. Itu maksudnya. Paham ya? Oke, soal uji utama dengan remedial tidak sama, tapi indikatornya sama. Soal yang utama dengan remedial tidak sama. Emang tidak sama. Kalau sampai sama berarti gurunya malas bikin soal. Tapi kamu juga nanti jangan proses. Masa ulangan dengan remedial beda sih? Emang harus beda lah. Kalau sama namanya nyontek. Nyontek nggak boleh. Gitu ya. Tapi indikatornya sama. Contoh. Kalau soal nomor 1 tadi geografi itu tentang apa ya? Tentang gempa, maka remedialnya juga tentang gempa juga. Kalau soal ulangan utamanya nomor 1 tentang gempa, terus nomor 2 ditanya tentang laut, ya nggak sama, itu salah. Ya, tetap tentang gempa juga, tapi bentuk pertanyaannya berbeda, begitu. Ada pertanyaan? Kalau mau nanya boleh kok, ayo. Ada yang mau nanya? Oke, lanjut kalau nggak ada yang tanya. Lanjut, slide-nya, slide berikut. Oke, KKM nih, ketuntasan. Yang disebut tuntas itu berapa? 75 dan sikap B. Ya, kalau kamu belum, ketika ulangan nilainya belum 75, kamu wajib remedial. Ya, lanjut. Remedial itu juga mungkin di SMP sudah ada. Lanjut, slide-nya. Oke, ketentuan penilaian. Ya, ini ketentuan penilaian harian. Ya, nanti ada jadwal. Nanti ada jadwal.
dibuatkan sehari maksimal 2, tambah 1 keterampilan. Jadi kalau lebih dari 2 nanti kamu jangan mau. Gitu. Dan terus materi ulangannya apa? Guru juga nggak boleh semaunya kok bikin soal. Enggak, semua sudah disepakati, ada namanya MGMP. MGMP itu adalah perkumpulan guru-guru di Penabur. Ya. Jadi nih, kalau kamu katakan di Penabur Kota Wisata gurunya ngaco ngasih soal, nggak mungkin ngaco. Karena dia sudah disepakati di MGMP. Ya. Tapi kamu jangan bandingin dengan sekolah lain. Kalau kamu bandingin dengan sekolah Penabur pasti nggak beda. Tapi kalau kamu bandingin sekolah-sekolah terdekat, ya beda lah. Makanya bandinginnya jangan sekolah terdekat, ya. Oke, nih, ketika guru-guru membuat soal ulangan, itu juga harus diperhatikan kok. Harus yang soal mudah 30%, sedang 50%, sukar 20%. Jadi logikanya nih teman-teman, kalau kamu mau belajar, mendapat 75 mah gampang. Orang yang sukarnya cuma 20% kok. Ya kan, yang susah kan 20%. Jadi kalau untuk hanya 75 mah nggak susah. Ya. Terus, materi yang diujikan sesuai dengan kompetensi dasar. Iya, materinya ada kalau dulu sering juga orang menyatakan bab 1, bab 2 gitu ya. Tapi kan sekarang istilahnya KD. KD 3, KD 1, KD 2 gitu. Oke. Nah, sekarang ini tadi sudah ada ini. Nilai ulangan harus dikembalikan. Kamu harus sudah tahu 2 minggu nilai ulangan kamu. Setelah kamu dapat nilai ulangan, barulah kamu tahu kamu remedial atau tidak. Oke, lanjut. Oke, nih ada aturan remedial, teman-teman. Remedial itu ada aturannya supaya nggak ribet gitu ya. Misalnya nih, kamu ulangan, tapi yang ada remedial hanya untuk pengetahuan dan keterampilan ya, sikap nggak ada remedialnya. Ulangan nih kamu. Ternyata yang tidak tuntas di satu kelas itu lebih dari 70%. Ya, yang tidak tuntas itu lebih dari 70%. Ini mah ada yang salah di sini. Maka ini biasanya dilaksanakan remedial klasikal atau uji ulang. Jadi nanti kalau lihat, kalau yang tuntas itu ternyata yang tidak tuntas lebih dari 70%, berarti ada uji ulang ya. Uji ulang itu dijadwalkan pada saat jam pelajaran si guru itu. Nggak boleh setelah pulang. Gitu. Nah yang kedua, jika ketuntasannya 30-70%, tapi ulangan nih, begitu dilihat nilainya ternyata yang tidak tuntas antara 30-70%. Maka ini yang remedial yang nggak tuntas saja. Kapan remedialnya? Setelah pulang sekolah. Jadi setelah pulang sekolah, tolong kamu jangan rencanakan kemana-mana dulu. Kalau kita selesai jam 1, paling enggak kalau kamu punya rencana setelah jam 2 lah. Takutnya kamu ada remedial, kapan aja kan kita nggak tahu. Jadi remedial itu setelah pulang, ya. Oke, jika yang tidak tuntas 30% nih teman-teman. Kalau yang tidak tuntas hanya beberapa orang aja, tidak perlu dijadwalkan. Tidak perlu dijadwalkan seperti ini. Tidak perlu dijadwalkan. Tinggal kamu aja yang sepakat sama gurunya. Bu, aku di kelas kan yang nggak tuntas cuma 3 orang. Mau remedial dong. Janjian kapan waktunya. Ya, tidak dijadwal lagi. Kalau ini dijadwal nih, dijadwal tapi setelah pulang. Ini dijadwal juga, tapi pada saat jam pelajaran. Ya. Ini untuk remedial klasikal mata, maksudnya begini teman-teman. Ini harus saya jelaskan nih. Yang ini maksudnya untuk remedial klasikal. Maksudnya begini, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, IPA, IPS semua dapat pelajaran itu. Nah, ulangan bahasa Indonesia. Ketika ulangan itu, ulangan pertama, yang IPA-nya sih semua tuntas. Tapi yang IPS-nya, ketuntasannya di sini. Harus uji ulang yang IPS. Maka kalau salah satu kelas dari satu angkatan itu uji ulang, semua harus uji ulang. Pada saat uji ulang yang diambil adalah nilai tertinggi.
Jadi kalau kamu ulangan pertamanya itu nilainya 80, setelah uji ulang nilainya 90, maka yang diambil yang 90 itu. Tapi kalau kamu remedial di sini, kalau yang diambil nilainya maksimal 75. Kalau kamu di sini dapat nilai 100, maka yang diinput ke penilaian tetap 75. Tapi kalau diuji ulang ini diambil nilai tertinggi, termasuk di sini. Tapi khusus matematika wajib dan sejarah wajib nih. Matematika, sejarah wajib, IPA IPS kan sama. Tapi tidak berlaku seperti yang tadi. Kalau misalnya ketika kamu ulangan matematika wajib, anak IPA-nya tuntas semua, IPS-nya uji ulang, maka yang uji ulang IPS saja, IPA-nya enggak. Itu untuk matpel matematika wajib sama sejarah wajib ya. Tapi kalau matpel lain, misalnya PKN, agama, bahasa Indonesia, kalau IPS-nya uji ulang, IPA-nya semua uji ulang juga. Gitu ya. Oke, sekarang pas dan pat. Pas dan pat itu ada ini enggak? Ada uji ulangnya enggak? Ada. Ketuntasannya, ketidaktuntasannya 60%. Kapan pelaksananya? Selesaikan semua dulu. Setelah semua selesai, baru uji ulang. Makanya nanti kalau kamu dapat jadwal nih, nanti kita akan kasih jadwal semuanya, kapan pasnya, kapan bagi rapotnya. Kalau kamu lihat pasnya tanggal 10 terakhir, jangan bikin rencana pergi dulu tanggal 11. Takutnya ada uji ulang. Ya, oke, next. Oke, penilaian semester pas dan pat. Ya, nih. Guru-guru nanti pasti bikin kisi-kisi soal dulu. Ini juga sama, ada PG, ada esai dan PG, dan semuanya tidak sukar kok. Hanya 20% yang sukar, yang mudah 30, yang sedang 50. Oke, next. Kalau nilai pas dan pat nggak dibagikan ya ke siswa ya. Nggak dibagikan. Oke, kriteria kenaikan kelas, teman-teman. Kriteria kenaikan kelas. Yang pasti itu kamu harus ikut belajar selama setahun. Yang kedua, sikapnya harus baik. Ingat loh teman-teman, kalau untuk naik sikap harus baik. Tidak memiliki 2 nilai NK. Teman-teman, nilai kurang maksudnya ya di bawah KKM. Teman-teman, kalau pengetahuan dan sikap itu KKM-nya 75. Tapi 75 itu masih cukup. Jadi kalau nilai kamu cukup, masih naik kalau pengetahuan dan keterampilan, asal jangan D. D itu di bawah 75. Kalau kamu punya nilai D2, atau pokoknya maksimal 2, yang boleh ada nilai D-nya di bawah 75. Untuk pengetahuan dan keterampilan. Nilai C juga untuk pengetahuan dan keterampilan naik kok, tapi untuk sikap enggak. Sikap harus B. Ya, kalau pengetahuan bolehlah C. C semua juga naik kok pengetahuan. Tapi sikap tidak boleh. Yang tadi saya katakan, orang pintar sudah banyak kok. Ya, yang bersikap baik yang sedikit. Itu yang harus kita pertahankan. Jadi untuk naik sikapnya harus baik. Tapi kalau pengetahuannya, pelajarannya C semua juga naik kok. Asal jangan D. Ya, ingat itu ya teman-teman ya. Orang pintar sudah banyak. Orang yang baik dan berkarakter sedikit. Itu yang harus diperbanyak. Oke, kehadiran mempengaruhi iya. Kehadiran kamu harus minimal 90%. Oke, lanjut. Nah, perhitungan nilai rapot nih, teman-teman. Perhitungan nilai rapot. Perhitungannya, kamu kan ada ulangan harian nih, rapot semester ganjil dulu. Ulangan hariannya itu bobotnya 80%. Sedangkan pasnya 20%. Jadi nanti tinggal rata-rata ulangan harianmu 80%, pasnya 20%, itulah nilai rapot semester ganjil. Itulah yang tertulis di rapot kamu. Semester genap juga sama perhitungannya. Tapi semester genap yang ditulis di rapot kamu bukan yang ini teman-teman, tapi yang ini. Yang ini, nilai rapot semester ganjilnya diambil 25%, ini diambil 75%. Maka ketemulah nilai rapot semester genap. Dari situlah ditentukan syarat kenaikan yang tadi. Oke, lanjut.
Ya, kelas klinis. Nah, gini nih, teman-teman. Ada klinis, di penabur ada klinis. Jadi gini, orang kalau sakit, kalau bolak-balik ke dokter, nggak sembuh, namanya klinis. Ya, kalau orang sakit bawa ke dokter, baru 2 kali ke dokter sembuh, itu namanya bukan klinis, ini mah penyakit biasa. Klinis itu adalah udah ke dokter 2 kali, pindah ke dokter bedah 3 kali, pindah ke dokter mata, pindah ke dokter saraf, itu klinis namanya. Atau setahun bolak-balik, klinis namanya. Ini juga sama. Ada si anak sudah remedial bolak-balik nih. Setiap PH remedial, tapi nggak pernah tuntas. Itu namanya klinis. Kalau sudah klinis, perlu penanganan khusus. Tidak bisa penanganan yang biasa-biasa aja lagi. Ya, perlu penanganan khusus. Penanganan khususnya apa? Jadi tadi kalau kamu tidak tuntas, silakan remedial. Kalau remedial sekali tuntas, itu biasa. Tapi kalau remedial berkali-kali tidak tuntas, itu tidak biasa. Perlu ke spesialis. Itu klinis namanya. Penanganannya seperti apa? Belajar lebih banyak lagi ke gurunya. Kapan waktu belajarnya? Bisa setelah pulang, bisa setelah hari Sabtu. Tergantung kebutuhan, tergantung kesepakatan. Ya, oke. Terus kapan sih kita bisa dikatakan klinis? Kapan seseorang dikatakan klinis? Kita tunggu sampai mid semester. Jadi teman-teman jangan sampai disimpulkan kamu klinis ya. Klinis itu adalah anak yang kerjanya remedial, spesialisasinya remedial, tidak tuntas-tuntas. Padahal ulangan itu tadi saya katakan, ulangan itu soal ulangan hanya boleh 20% yang sulit. 30% mudah, 50% sedang. 30 tambah 50 yang mudah plus yang sedang sudah 80%. KKM-nya 75. Harusnya tidak susah. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, apa enggak enak jam 1 pulang kamu tidur, mengerjakan apa yang kamu mau, daripada jam 1 kamu pulang tetap enggak boleh kemana-mana ikutin remedial dulu? Kalau saya jadi kamu, saya kan memilih, udahlah, kalau udah jam 1 mumet, udah habis jam 1 saya terserah deh, mau nyanyi kayak sepuasnya, mau main kayak, mau lari-larian kayak, mau main sama gugu kayak, mau main sama adek kayak, terserah. Tapi saya nggak mau remedial. Ya, tapi tuh artinya apa? Maka ketika kamu ulangan belajarlah supaya tidak remedial. Gitu. Ada anak tidak mau remedial tapi tidak mau belajar ketika ulangan. Lah gimana caranya? Kalau tidak mau remedial harus belajar. Sebaliknya, kalau kamu pengennya remedial terus, ya silakan jangan belajar. Itu kan pilihan. Kami ini hanya memberitahu kok. Ya, tapi ingat yang tadi kamu SMA loh, SMA itu dewasa punya tanggung jawab. Kalau saya jadi kamu jujur aja ya, saya tidak mau kalau terus diingatin orang tua. Saya akan saya bilang, "Mas, saya udah dewasa. Saya jangan diingetin terus." Gitu. Ya kan? Rata-rata nggak mau kan bolak-balik diingetin. Tapi kadang kita salah, kita tidak mau diingetin, tapi kita tidak berbuat supaya tidak diingetin. Gitu loh. Ya, kalau kamu tidak mau ditegur, maka perbuatlah, ditegur dalam bukan disapa maksudnya ya. Kalau kamu tidak mau ditegur atau diingatkan berkali-kali, maka buatlah diri kamu supaya tidak ditegur, buatlah diri kamu supaya tidak diingatkan bolak-balik. Ya, teman-teman, karena saya juga udah melewati anak seusia kamu sih. Saya kalau bilang belajar dong, nggak suka dia. Tapi dianya sendiri kadang tidak membuat supaya saya tidak ngomong gitu loh. Supaya mami orang tuanya di rumah tidak ngomongin. Di sekolah juga sama. Dia nggak suka kalau bolak-balik ditanyain PR. Tapi kamunya tidak membuat diri kamu supaya PR kamu tidak ditanyain gitu. Kan sebenarnya gampang kan? Gitu ya, supaya kamu tidak masuk klinis, kamu kuncinya bukan orang lain. Maka jadikanlah diri kamu tidak mau masuk klinis. Nggak enak teman, apalagi hari Senin disuruh masuk. Oga, saya tidak mau. Mending main. Ya kan? Oke, makanya belajarlah, hindarkanlah ini. Ini hanya fasilitas. Oke, lanjut.
Lanjut slide berikutnya. Terakhir nih kayaknya. Halo, slide berikutnya. Oke, kelas pengayaan. Terakhir nih. Tadi ada klinis, ada remedial, ada pengayaan teman-teman. Pengayaan itu apa? Jadi kalau kamu ulangan, yang tidak tuntas remedial. Yang sudah tuntas boleh pengayaan. Pengayaan itu tambahan materi di KD yang sama. Tambahan materi itu caranya seperti apa? Kamu bilang ke gurunya, Bu, aku kan nilainya sudah 85, tapi aku pengen dapat tambahan dong. Gitu. Gurunya kasih, caranya gimana? Kamu bisa belajar mandiri, bisa diskusi dengan teman, bisa tutor sebaya, terserah caranya gimana. Tapi nanti di akhirnya ada ulangan 30 menit. Di akhirnya ada ulangan 30 menit. Kamu bilang, Bu, aku udah belajar loh. Mau dong dites 30 menit dites. Setelah dites, kamu nilainya bagus. Kalau nilainya bagus, kamu nanti dapat tambahan 5 poin maksimal. Misalnya kalau tadi kamu nilainya 85, setelah kamu pengayaan, nilainya kamu bagus, boleh tambahan 5 jadi 90 nilainya. Itu yang disebut pengayaan. Ya, jadi kalau kamu sudah tuntas, boleh minta ke gurunya pengayaan. Tapi boleh nggak sih setiap ulangan minta pengayaan? Nggak boleh, karena itu lumayan menyita waktu. Dibatasin hanya 2 mata pelajaran, hanya 2 kali aja. Setiap mata pelajaran, hanya 2 kali pengayaan. Dan apakah semua mata pelajaran harus ada pengayaannya? Enggak usah, karena itu makan waktu. Hanya dibatasi untuk mata pelajaran mayor kamu aja. Jadi kalau misalnya untuk IPA tuh fisika, kimia, biologi. Kalau untuk IPS geografi, sosiologi, sejarah, sama ekonomi. Gitu ya. Itu yang disebut pengayaan. Oke, lanjut. Ya, habis nih. Terima kasih ya sudah mendengarkan ya teman-teman ya. Kita harus bangga lah jadi warga penabur. Ya, harus bangga jadi warga penabur. Tagline-nya penabur itu iman, ilmu, pelayanan. Makanya tadi saya katakan orang pintar banyak, maka yang akan kita tambahin jumlahnya adalah orang beriman. Makanya penabur punya tagline iman, ilmu, pelayanan. Bukan ilmu, iman, pelayanan. Tapi iman, ilmu, pelayanan. Ya, kalau orang yang sudah berkarakter tidak perlu capek maminya di rumah suruh belajar. Tidak perlu capek gurunya suruh belajar. Ya, teman-teman, hari Kamis, ini kelas saya sudah bagi. Hari Kamis kamu akan dapat kelas-kelasnya ya, di kelas mana aja. Sekarang nih saya katakan seperti yang tadi ya, ingat kata-kata saya teman-teman. Saya sudah membagi kelas itu sedemikian rupa. Jadi nanti jangan katakan, aku tidak mau di kelas itu, aku mau pindah, temanku di kelas sebelah. Tidak. Boleh nggak pindah? Tadi saya katakan boleh, tapi menabrak aturan yang sudah ada. Ya, boleh pindah, boleh. Tapi saya tidak mau menabrak yang sudah diaturkan, karena saya menyusun itu sudah sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Ya, siapapun teman kelas kamu, kamu harus bersosialisasi. Karena nanti ketika kamu bekerja di lapangan pun tidak tahu kamu temannya dari mana. Mungkin dari Irian, mungkin dari Sulawesi, mungkin dari Kupang, mungkin dari Medan. Itu ketika kamu bekerja, bahkan kuliah pun. Kuliah pun nanti mungkin dari Aceh, mungkin dari mana-mana ada temanmu. Jadi sekarang biasakan ya. Jadi tolong nanti ketika kelas sudah dibagi, tidak ada yang merengek ke maminya. Mami, aku tidak mau di kelas itu, tidak ada temanku. Temanku di kelas sebelah. Ya, katakan ke mami, harus bisa kok, saya udah SMA, nanti juga kuliah teman saya siapa-siapa aja. Itu ya. Oke, hari Kamis kamu sudah mendapatkan kelasnya, sudah mendapatkan mata pelajarannya, ada jadwalnya, guru yang ngajar kimia siapa, yang ngajar sosiologi siapa, itu nanti hari Kamis sudah ada. Tapi semua nanti bisa dikomunikasikan yang ya teman-teman, jangan segan-segan ya, langsung ngomong ke saya boleh, ngomong ke wali kelasnya boleh, ngomong ke gurunya boleh. Ya, apa aja bisa dibicarakan. Jangan katakan juga, kata Bu Manur kan nggak boleh cengeng, jadi nggak boleh diomong-omongin. Jangan. Kalau kamu merasa ada kendala, bicarakan ke siapapun. Kami siap.
Ya, justru itu tujuannya kita harus ngobrol. Oke? Terima kasih ya teman-teman ya. Ada yang nanya nggak? Masih ada 3 menit. Terima kasih Memang Nur. Ada Iya. yang mau bertanya? Oke, udah nggak ada kelihatan. Terima Oke. kasih ya sudah. Nanti pelan-pelan bisa ditanya-tanya ke kakak-kakaknya, bisa ditanya-tanya ke gurunya kalau ada yang kurang jelas ya. Oke. Iya. Terima Terima kasih kasih banyak. ya. Oke, Oke. terima kasih. Silakan melanjutkan materi berikut ya. Saya Iya. Lev ya. Siap. Terima kasih, Mem. Oke, dah.